Saya pernah berpikir bahwa cinta sesama jenis hanyalah mimpi buruk yang tak boleh disentuh di negeri ini, di mana tradisi dan agama menjaga ketat batas-batas hati. Sampai hari itu tiba, ketika mata saya bertemu dengan matanya di tengah hiruk-pikuk pasar malam Jakarta, dan segalanya runtuh seperti bangunan tua yang tak kuat menahan badai. Saya, Adi, seorang otografer muda yang selalu bersembunyi di balik lensa, tiba-tiba merasa jiwaku terbuka lebar, siap untuk dicabik-cabik oleh rasa yang tak pernah saya bayangkan. Di malam itu, pasar malam di kawasan Glodok penuh dengan aroma sate ayam dan suara tawar-menawar yang riuh. Saya sedang memotret deretan lampion merah yang bergoyang di tiup angin, mencoba melupakan kegagalan proyek oto terbaru saya. Tapi tiba-tiba, seorang pria tinggi dengan senyum hangat mendekat, meminta izin untuk melihat hasil jepretan saya. Namanya Budi, seorang seniman mural dari Bandung yang kebetulan sedang berkunjung ke Jakarta untuk pameran. Matanya coklat tua, seperti kopi tubruk yang pekat, dan suaranya lembut tapi tegas, membuat hati saya berdegup tak karuan. "Bagus sekali otonya, Mas. Kamu punya mata yang tajam," katanya sambil tersenyum, dan saat itu, saya merasa seperti ada cahaya baru menyinari kegelapan dalam diri saya. Dalam hati, saya bergumul. Saya tumbuh di keluarga tradisional Jawa, di mana ayah selalu mengajarkan bahwa pria harus menikah dengan wanita, membangun rumah tangga seperti pohon beringin yang kokoh. Tapi pertemuan itu membuat saya mempertanyakan segalanya. Mengapa hati ini bergetar hanya untuk seorang pria? Apakah ini dosa atau justru anugerah yang disembunyikan Tuhan? Saya mencoba mengabaikannya, tapi Budi menelepon keesokan harinya, mengajak saya bergabung dalam proyek muralnya. "Kita bisa kolaborasi, Adi. Oto-oto kamu bisa jadi inspirasi untuk lukisan saya," ujarnya antusias. Saya setuju meski dada saya sesak oleh ketakutan. Kami mulai bertemu lebih sering. Di kai-kai kecil di sekitar kota tua, kami berbagi cerita. Budi bercerita tentang masa kecilnya di Bandung, bagaimana ia melawan orang tua yang ingin ia jadi insinyur, bukan seniman. "Saya pernah merasa sendirian, Adi. Tapi seni menyelamatkan saya," katanya sambil memegang tangan saya sekilas, membuat kulit saya merinding. Saya tak berani membalas, tapi dalam pikiran, saya membayangkan bagaimana rasanya jika kami bisa bebas. Dalam diri semakin dalam, saya ingin dekat dengannya, tapi bayangan masyarakat Indonesia yang konservatif menghantui. "Apa yang akan kata keluarga jika tahu?" gumam saya pada diri sendiri di malam hari, sambil menatap Oto Budi di ponsel. Perlahan persahabatan kami berubah. Saat kami berjalan di pantai Ancol, angin laut membawa aroma garam yang segar. Budi tiba-tiba berhenti, memandang saya dengan mata yang penuh arti. "Adi, ada sesuatu yang ingin saya katakan," bisiknya. Hati saya berhenti sejenak. Apakah ia merasakan hal yang sama? Tapi sebelum ia melanjutkan, telepon saya berdering. Ibu menelepon, mengingatkan tentang perjodohan dengan anak temannya. Saya menjawab dengan suara gemetar, dan momen itu hilang. Dalam hati, saya marah pada diri sendiri. Mengapa saya tak berani? Rasa ini seperti api yang membara tapi tak boleh dinyalakan. Kami terus bekerja sama. Proyek mural di dinding sebuah gedung tua di Jakarta mulai terbentuk. Saya memotret prosesnya, dan setiap kali Budi melukis, saya melihat keindahan dalam gerakannya. "Kamu seperti bagian dari lukisan ini, Adi," katanya suatu hari, membuat pipi saya memerah. Tapi malam itu, saat kami duduk di atap gedung memandang lampu-lampu kota, ia mengaku, "Saya suka kamu, Adi. Lebih dari teman." Kata-katanya seperti petir, menyambar hati saya. Saya terdiam, tapi dalam jiwa, badai emosi bergolak. Apakah ini awal dari sesuatu yang indah, atau kehancuran? Saya tak tahu, tapi saya tak bisa mundur lagi. Setelah pengakuan itu, dunia saya berubah. Kami mulai bertemu diam-diam, seperti pencuri yang mencuri momen kebahagiaan.
Di sebuah ila kecil di Bogor, dikelilingi kabut pagi, kami berbagi ciuman pertama, ringan tapi penuh getaran yang membuat jiwa saya bergetar. Ini salah, Budi, bisik saya dalam hati, tapi rasanya begitu benar. Keluarga saya tak tahu, dan saya menjaga rahasia ini seperti harta karun yang rapuh. Tapi semakin dalam, semakin saya merasa terbelah. Di satu sisi, cinta ini memberi warna pada hidup saya yang dulu abu-abu, di sisi lain, bayangan penolakan dari masyarakat membuat saya gelisah. Budi dengan optimismenya selalu meyakinkan. Di Indonesia ini, cinta tak mengenal batas, Adi. Kita bisa bahagia asal saling pegang tangan, katanya sambil memeluk saya di bawah pohon teh yang hijau. Tapi saya tahu, realitas tak semudah itu. Saat kami pergi ke Estial Seni di Yogyakarta, saya melihat pasangan heteroseksual berpegangan tangan bebas, sementara kami harus berpura-pura sebagai teman. Dalam hati, saya berteriak, mengapa kami tak boleh? Rasa cemburu dan marah pada dunia ini mulai menggerogoti. Apakah Tuhan membenci kami? Tanya saya pada diri sendiri di malam-malam sunyi. Pertama muncul ketika teman Budi, seorang aktis dari Jakarta, mengetahui hubungan kami. Namanya Rian, pria karismatik yang sering mengadakan diskusi rahasia tentang hak-hak minoritas. Kalian berani sekali, katanya sambil tertawa, tapi matanya penuh kekhawatiran. Budi antusias bergabung dengan kelompoknya, tapi saya ragu. Ini berbahaya, Budi. Kalau keluarga tahu, gumam saya.